Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Ferdian Bagus Pratama dengan NIM A10112318282 dari kelas C Hukum Pidana dalam kualifikasi reguler A. Saya akan menceritakan sebuah kronologi kasus yang bertajuk brutalitas di arena tinju. Jadi dalam kasus ini bermula dari sebuah turnamen tinju amatir yang diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2025 di Gelanggang Olahraga Jakarta yang mempertemukan dua petinju amatir yaitu Rangga 25 tahun dan Budi 27 tahun. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya kedua petinju tersebut memang sudah lama bersaing dalam dunia tinju amatir. Dan juga dari sejak awal pertandingan ini memang Rangga terlihat cukup agresif dan terus menyerang Budi dengan pukulan-pukulan keras di kepalanya. Sehingga pada ronde ketiga ketika Budi sudah terjatuh dan wasit hendak menghentikan pertandingan, namun si Rangga masih terus menyerang Budi dengan pukulan-pukulan fatal. Sehingga Budi pingsan. Setelah Budi pingsan, Budi ini segera dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami cedera otak serius serta patah tulang rahang. Nah, dokter yang menangani Budi ini menyatakan bahwa cedera tersebut dapat mengakibatkan cacat permanen pada fungsi bicara dan motorik Budi. Lalu dilakukanlah penyelidikan untuk menyelidiki kasus ini. Hasil dari penyelidikan ini terdapat 4 fakta menarik yang akan kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama, dalam rekaman pertandingan itu menunjukkan bahwa pukulan fatal yang dilayangkan oleh Rangga ini dilakukan setelah wasit berusaha menghentikan pertandingan. Dan yang kedua, beberapa saksi juga mengatakan bahwasanya Rangga ini mengancam Budi dengan menyebutkan bahwa dia akan menghancurkan Budi pada sebelum pertandingan karena persaingan pribadi mereka. Dan yang ketiga, dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa sarung tangan Rangga telah dimodifikasi dengan benda keras di dalamnya, yang dimana itu tidak sesuai dengan regulasi aturan tinju amatir. Dan yang keempat, Rangga ini berdalih bahwa pukulan tersebut itu bukan bagian dari kesengajaan untuk mencederai lawan, namun itu bagian dari pertandingan. Nah, akibat kejadian ini teman-teman, keluarga Budi melaporkan Rangga ke pihak berwenang atas dugaan tindakan penganiayaan berat yang menyebabkan luka serius. Nah teman-teman, untuk menganalisis kasus tersebut dan untuk menjawab apakah tindakan Rangga ini termasuk tindakan penganiayaan berat atau bukan, maka diperlukan analisis yang mendalam pada pasal yang mengatur terkait tindakan penganiayaan berat ini. Nah, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindakan penganiayaan berat ini diatur dalam pasal 354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi bahwasanya barang siapa dengan sengaja melukai berat orang diancam karena melakukan penganiayaan berat dan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Nah, untuk menganalisisnya nih teman-teman, kita perlu membedah unsur-unsur pasal tersebut terlebih dahulu. Yang dalam hal ini, unsur-unsur dalam pasal 354 ini memiliki 3 unsur utama yang akan kita gunakan untuk membedah tindakan Rangga. Yang pertama ada unsur barang siapa atau unsur subjek hukum. Nah, dapat diketahui teman-teman dalam kasus ini bahwasanya subjek hukum dalam kasus ini adalah Rangga sebagai terduga pelaku penganiayaan berat terhadap korban atas nama Budi, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya unsur barang siapa ini sudah terjawab dalam kasus ini. Dan yang kedua ada unsur barang siapa, ada unsur dengan sengaja atau unsur dolus, yaitu unsur kesengajaan dalam kasus ini tampak jelas dari beberapa fakta yang ditemukan pada tahap penyelidikan, yaitu adanya kesaksian dari saksi bahwa Rangga memberikan ancaman terhadap Budi sebelum pertandingan dimulai. Lalu Rangga terus melayangkan pukulan fatal pada Budi bahkan setelah wasit menghentikan pertandingan. Dan ketiga, sarung tangan Rangga yang telah dimodifikasi dengan benda keras, sehingga itu menunjukkan bahwasanya Rangga telah mempersiapkan diri untuk mencederai Budi dari awal, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya unsur kesengajaan dalam kasus ini sudah terjawab. Dan yang ketiga ada unsur melukai berat orang lain. Nah, kategori luka berat ini diatur juga dalam pasal 90 KUHP teman-teman, yang menyebutkan bahwa termasuk luka berat mencakup penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian tetap, yang dimana dalam hal ini Budi yang mengalami cedera otak serius dan patah rahang yang berpotensi menyebabkan cacat permanen, sehingga akan menghambat aktivitas Budi sebagai petinju atau sebagai atlet tinju. Nah, yang kedua itu mendapat cacat berat.
Berdasarkan keterangan dokter, bahwasannya cedera yang dialami oleh Budi itu dapat mengakibatkan cacat permanen pada fungsi bicara dan motorik Budi. Sehingga dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam kasus ini juga terpenuhi unsur-unsur melukai berat orang lain. Nah, dari analisis dan pembunuhan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 354 KUH pidana di atas, dapat disimpulkan bahwasanya satu, tindakan Rangga memenuhi seluruh unsur dalam pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penghinaan berat. Dan yang kedua, oleh karena itu Rangga dapat dicerat dengan pasal tersebut dan diancam dengan pidana penjara maksimal 8 tahun. Mungkin itu saja ulasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.